Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini, Ibu akan membacakan satu buku yang bercerita Petualangan Botol Plastik. Ditulis oleh Kak Tika Kid, ilustrasi oleh Kak Airin Rumi. Wah, di sini ada gambar dua botol plastik yang berwarna biru dan merah muda. Mereka sedang ada di dasar laut. Siap mendengarkan? Baik. Nah, hai, aku botol plastik. Aku ikut Rina ke pantai. Nah, dua botol plastik ini, si biru dan si merah muda, ikut Rina ke pantai. Rina dan keluarganya sedang liburan di pantai. Mereka bermain bola. Rina bermain bola dengan ayah, ibu, dan kakak. Seru sekali ya. Mereka bermain bersama, bermain bola di pinggir pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Ya, pasti anak-anak ibu sudah pernah ke pantai. Selanjutnya, setelah mereka bermain bersama, perhatikan, tiba-tiba saja petir dan kilat menjambar. Semua berlari ke mobil. Perhatikan, Rina, ibu, dan kakak lari ke dalam mobil. Lalu apa yang terjadi? Si botol biru dan merah muda sedih. Aku ditinggal. Ya, mereka ditinggal. Mereka tidak dibawa pulang. Kasihan sekali ya. Saat petir dan kilat menjambar, mereka ditinggal. Setelah mereka ditinggal oleh keluarga Rina, si botol biru dan si botol merah muda ketakutan dan basah terkena air hujan. Aku berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Nih, perhatikan, setelah mereka berteriak-teriak, tidak ada yang menolong. Lalu membuat mereka terkena air ombak. Aku terbawa ombak. Seekor burung hampir memakanku. Tolong, tolong, tolong. Nih, ada seekor burung yang sedang mengintai dua botol ini. Namun, dua botol ini masuk ke dasar laut. Aku menghindar masuk ke laut. Mereka masuk ke laut. Buk, 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 buk. Mereka masuk ke dasar laut dan bertemu apa ini ya? Ada hewan yang besar. Hewan apa ini? Ya, pintar. Ini hewan paus. Seekor paus yang sangat besar dengan mulut yang sangat lebar. Seekor paus menelanku. Aku takut. Mereka ketakutan saat seekor paus menelan mereka dan masuk ke dalam perut paus. Aku masuk ke dalam perut paus. Di sini sempit. Aku ingin menangis. Mereka sangat ingin menangis karena terhimpit oleh sampah-sampah yang lain yang sudah dimakan paus. Coba lihat, banyak sekali ya. Ada payung, kresek, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, dan lain-lain. Nah, pausnya besar ya. Paus tidak bisa makan lagi. Perutnya sudah penuh. Nah, karena perut paus sudah penuh dengan sampah-sampah, jadi paus sudah tidak ingin makan lagi. Lalu, apa yang terjadi karena paus memakan sampah-sampah? Coba perhatikan, di pagi harinya ada seorang atau ada beberapa bapak-bapak yang menunjuk
salah satu ikan paus yang terdampar. "Hai, lihat, ada paus mati," kata seseorang. "Lihat, paus itu memuntahkan banyak sampah." Wah, perhatikan, banyak sekali sampahnya. Ada kresek, ada botol air minum, tempat makanan, dan beberapa sampah yang lainnya. Kasihan sekali ya. Nih, dan ada seorang ini perempuan yang berkata, "Ini ulah kita. Lihat akibatnya bagi makhluk laut." Nah, karena kita manusia terkadang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, seperti membuang sampah di laut, sungai, atau di tempat-tempat lain, itu yang menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau laut memakannya. Harusnya kita setelah selesai memakan, jangan lupa membuang sampahnya pada tempatnya, yaitu tempat sampah, agar hewan-hewan yang seperti hewan laut ini, ikan paus, tidak memakan sampah-sampah dari manusia. Kasihan sekali ya, ikan pausnya mati. Setelah itu, perhatikan. Nah, ada beberapa orang yang peduli padaku. Jadi, ada beberapa orang yang ingat kalau sehabis makan, itu sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Atau saat kita liburan tidak ada tempat sampah, kita bisa membuangnya di dalam kresek, lalu kreseknya kita bawa pulang. Nanti kita buang sampahnya pada saat kita sudah sampai di rumah. Nah, bapak laki-laki ini ingin membuang sampah. Dia memegang si botol biru dan si kotak minum merah muda. Dia membawanya ke dalam mobil sampah. Mereka sangat gembira. Aku dibawa naik mobil ke tempat daur ulang. Jadi, botol-botol plastik ini sangat gembira jika kita membuangnya pada tempatnya, tidak sembarangan. Setelah mereka dibawa mobil, si botol plastik biru dan merah muda didaur ulang loh. Mereka bisa jadi barang yang cantik, bagus, dan berharga mahal saat didaur ulang, digunakan kembali. Salah satunya digunakan sebagai tempat bunga seperti ini dan tempat alat tulis. Aku berubah menjadi perabotan. Oh, bahagia sekali. Nah, Ibu akan beritahu ya cara mengurangi memakai plastik. Yang pertama, saat kita liburan bersama ayah, ibu, dan keluarga, jangan lupa membawa bekal sendiri dari rumah dan membawa tempat kosong. Nanti bisa kita gunakan untuk menaruh makanan yang kita beli. Yang kedua, saat minum, kita hanya perlu pakai gelas ya, tidak perlu pakai sedotan. Yang terakhir, jangan lupa saat liburan atau jalan-jalan membawa tas belanja sendiri, oke? Oke, nah itu dia tadi cerita petualangan botol plastik si biru dan si merah muda. Pesannya untuk anak-anak, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita buang sampah sembarangan, sampahnya bisa dimakan hewan laut atau beberapa hewan yang tinggal di lautan, di daratan, atau di udara. Saat mereka memakan sampah dari kita, itu menyebabkan mereka bisa apa? Mati. Oke? Nah, itu dia tadi cerita kita hari ini. Assalamualaikum.